Radio Gema Edukasi, kita berjumpa kembali dalam program Bimbingan Belajar seri Ayo Belajar yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Inggris untuk Sekolah Menengah Kejuruan kelas 10. Judul Adjektif Ending berakhiran id dan. Sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran bahasa Inggris ini, kalian harus dapat membedakan kata sifat id dan ing. Lalu kalian juga harus dapat menemukan ciri kebahasaan serta kata sifat id dan ing. Nah, sahabat edukasi, kita dengarkan dulu percakapan teman-teman kalian dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Ada Tan, Alexandra, dan Miss Halimah yang akan menjelaskan tentang adjektif akhiran atau ending id dan ing. Selamat mendengarkan. Sandra, sedang apa? Sedang membaca tentang perbedaan kata sifat id dan ing nih. Kayak bored dan boring, interested dan interesting. Oh iya, minggu lalu kayaknya kita sudah mempelajari bentuk kata sifat tersebut deh. Tapi agaknya susah ya. Aku udah belajar tentang bentuk kata sifat ini. Kata sifat ini tuh ya digunakan untuk mendeskripsikan perasaan dan pendapat. Jadi begitu. Jadi pembentukan kata sifat yang mana yang digunakan untuk menyatakan pendapat? Terus kata sifat yang mana yang untuk menyatakan perasaan? Kata sifat yang ditambahkan id itu adalah kata sifat untuk menyatakan perasaan. Coba kamu berikan contohnya, Sandra. Nih ya, aku kasih contoh. I was very bored in the math lesson. I almost fell asleep. Artinya, saya sangat bosan terhadap mata pelajaran matematika tadi dan saya hampir tertidur. Untung kamu tidak tertidur. Jadi artinya perasaan bosan terhadap matematika. Sandra, boleh nggak berikan saya contoh satu lagi? Boleh deh. Nih ya. Our teacher was surprised to see Helen in our class this morning. She told us she was sick. Artinya, guru kita merasa terkejut bahwa Helen hari ini masuk sekolah. Oh ya? Helen hari ini masuk sekolah? Iya, padahal tadi dia bilangnya sakit sama kita. Membingungkan. Coba kamu dengarkan kalimat yang akan saya bikin. Saya juga akan membuat kalimat seperti ini. I felt tired and depressed last night, so I went bed early. Yeah, that's right. Saya juga akan membuat kalimat dari kata feel. Nih, I feel excited to have an English class this afternoon. Jadinya kalau kita membuat kalimat dengan ending ed, strukturnya adalah sebagai berikut dong. Jadi dengan subjek she, he, it, I, they, we, dan you. Dan ditambahkan to be. Kalau presentnya to be-nya is am ataupun are. Dan kalaupun past tense-nya menggunakan to be, was, dan were. Jadi I am, they are, you are, she is, dan he is. Ditambah adjective ending ed. They, we, you, were, and she, he, I was. Ditambah adjective ending ed. Oh, oke. Yeah, I'm amazed. Okay. Yeah, I'm amazed. She's excited. They were tired. Jadi, betulkah kalimat yang saya buat ini? That's right. Kalau feel, maka strukturnya akan jadi seperti ini. Subject feel ditambah dengan adjective ending ed. I feel amazed. They feel tired. Coba lagi. My mom felt annoyed
we feel frustrated. Nah, adjective ending ed kan kita udah selesai bahas nih. Sekarang akan kita bahas adjective ending ing. Oke. Adjective ending ing itu tuh dipakai untuk mengungkapkan pendapat. Jadi gini nih, I think English class is confusing. What do you think? Oh really? I think not. I think English class is fascinating. Nah, penggunaan ungkapan adjective ending ing boleh dirangkai dengan ungkapan I think atau in my opinion karena untuk menggunakan pendapat. Jadi bagaimana strukturnya kalau kita ingin membuat kalimat dengan kata sifat endingnya ed? Jadi bagaimana strukturnya jika kita ingin membuat kalimat dengan kata sifat endingnya dengan ing atau ing? Nah, gini nih cara membuat kalimatnya. Subject on thing atau boleh juga menggunakan in my opinion. Lalu subjek ditambahkan to be, is, atau are. Baru adjektif berakhiran ing. Jadi seperti itu. Coba berikan contohnya, Sandra. I think you are annoying. Oh really? I think not. I'm so entertaining. Do you think so? Of course I am. Oke, sekarang mari kita coba lanjutkan dengan membuat kalimat. Nah, Jeff, coba deh jawab pertanyaan aku. Oke. What do you think about math class? Math class? I think, in my opinion, it is a challenging class. Benar tidak kalimatku, Sandra? Gimana ya? Bener deh. Iya, kalimatnya bener banget. Lagi ya. Oke. What do you think about Justice League movie? Justice League? I think it is boring. Oh, like that? Do you think so? I think Justice League movie is interesting. Why? I don't know why. Maybe Wonder Woman-nya cantik. Wonder Woman yang diperankan oleh Gal Gadot bukan? Iya, bener banget. Oke, kita lanjutkan ya. Coba kita telaah yang tadi kita buat, yaitu it is boring dan Justice League is interesting. Kedua kalimat menggunakan subjek yang sama kan, yaitu Justice League dan kata ganti IT atau IT. Dan setelah itu menggunakan to be, is. Dan setelah itu menggunakan to be is. Baru ditambahkan kata sifat yang berakhiran ing, yaitu boring dan interesting. Nah, benar banget. Sekarang kita coba buat kalimat lagi. What do you think about video games? Video games. I play video games every time. Wow. I think video games is frustrating and just frustrating. So I feel frustrated when playing video games and when I get loose. Sekarang kamu kan gabungin penggunaan kalimat yang menggunakan kata sifat berakhiran id dan ing. Video games is frustrating, so he is frustrated because of it. Jadi video games membuat frustasi sehingga kamu jadi frustasi karenanya. Ya, benar sekali. Coba buat kalimat dari kata frighten, Sandra. Aku coba ya. Oke. I think roller coaster is frightening, so I feel frightened when I am on it. Kenapa? Gimana ya? Serem aja. Tapi
Saya waktu itu naik roller coaster dan biasa saja. Orang beda-beda. Oke, oke. Sekarang gantian kamu deh. Coba buat kalimat menggunakan kata challenge. Kata challenge. Dari kata challenge ya. Oke. Ini saya akan buat. Coba kamu dengarkan baik-baik. Oke, tenang aja. I think climbing hill is challenging, so I am challenged to do it. Benarkah itu? Oke lah. That's good sentence too. Our discussion is boring, so I'm bored. Artinya diskusi ini membosankan, sehingga saya merasa bosan. Ya, benar banget. Kalau gitu udahan aja lah ya diskusinya. Masa udahan? Udahlah, capek. Ya udah deh. Tan sama Alexa sedang diskusi ya? Iya, Miss. Iya. Oke, Miss. diskusi tentang apa ini? Tadi Tentang sih Ing ya. Tadi pertama kali itu Idi dan Ing. Dan yang kedua apa tadi, Sandra? Penggunaannya. Penggunaannya ya. Oh. Oke. Coba sekarang ini kan kita kamu suka menonton kan? Tadi nonton Justice League ya? Suka banget. Oh ya, Itu Sandra. Justice League ya, Sandra. Iya. Oke. What do you think of Justice League movie? It's so cool. It's so cool. Cool. Apakah itu menarik filmnya? Entertaining tidak? So, So ya. entertaining ya. So the film is entertaining. Film itu sangat menarik. Itu pendapatmu kan? Iya. Kalau menurut pendapat Tan, film itu bagaimana? Kalau menurut pendapat saya sih mungkin biasa saja, soalnya saya tidak terlalu suka tentang film yang bergenre superhero gitu. Oh, so menurut Tan, the film is boring. Boring. Okay. Iya. So how do you feel about the film? So you feel bored? Yep. Kalau Alexandra, karena Alexandra bilang is entertaining, so Alexandra menjadi entertain. Yes. Ya, Alexandra feel entertain. Jadi kalau yang menggunakan ID tadi itu untuk apa? Untuk menyatakan Pernyataan. perasaan. Jadi perasaan yang terhibur. Oh. Kenapa terhibur? Karena sesuatu itu menjadi menjadi dapat menghibur. Oh. Apa yang menghibur tadi? Film. Filmnya. The Filmnya. Justice League is entertaining. Yes. Sesuatu menghibur jadi membuatmu terhibur. Sedangkan menurut si Tan, film Justice League is boring. Itu membosankan. Bosan. Jadi he feels bored, dia merasa bosan. Jadi kedua penggunaan kata sifat itu bisa digabungkan jadi satu ya kan? Iya. Ya, seseorang merasa sesuatu karena sesuatu itu menurut pendapat dia. Justice League is apa tadi? Entertain. Menurut Because Sandra. it is entertaining. Entertaining. Iya. But Justice League is bored Boring. because it is entertaining. Because it's boring. Boring. Ya, Boring. salah tadi ya, maaf ya. Oke. Nah, itu jadi kalau disimpulkan tadi bahwa kalau menggunakan ID untuk menyatakan apa? Perasaan. Perasaan, ID. Kalau yang pakai ing apa Opinion. tadi? Opinion. Opinion. Jadi kalau misalnya dia pakai ID bisa pakai I feel. I feel. Ya kan? Iya. I feel bored. Bukan I feel boring, bukan saya merasakan bosan, bukan, tapi I feel bored. Saya merasa bosan. Atau apa tadi? I'm feel bored ya. Tapi kalau misalnya untuk menyatakan pendapat boleh pakai I think atau in my Opinion. opinion. In my opinion, Opinion. Justice League is boring. Atau Justice League is Entertaining. entertaining. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak nih kira-kira lagi? Ada nggak Tan? Ada nggak? Kayaknya sih enggak. Coba Sandra. Udah deh. Udah. Oke. Jadi itu sudah jelas ya. Jadi kalau Iya. satu untuk menyatakan perasaan, satu untuk menyatakan pendapat. Pendapat. Oke. Kayaknya udah mau ini nih masuk kelas. Bel udah bunyi. Silakan kalian kembali ke kelas masing-masing. Oke. Oke, Miss. Thank Oke, you. see Thank you, Miss.
Oke, coba Tan dan Alexa. Oke. Tadi Yep. kan sudah membahas tentang adjective ending ing dan ed. Iya. Nah, Iya. ini nih sama teman-temanmu di dalam kelas ini kita akan menarik kesimpulan tentang penggunaan ed dan ing. Alright. Oke. Coba Ibu ada kata sifat embarrassed. Tahu arti embarrassed? Apa Tan? Apa ya? Malu-maluin. Malu-maluin. Buat kalimat menggunakan embarrassed. Embarrass. Dengan ending ed dulu. Embarrass. Coba kita buat saya merasa malu. I feel Embarrassed embarrassed. terhadap apa? Ayo, terhadap apa? I feel because Sandra is dancing in front of. Because Sandra is embracing. Saya merasa malu. Kenapa? Karena Sandra malu-maluin. Malu-maluin. Nah, itu pendapatmu kan kalau embracing tadi kan. Mm. Kalau ini kan kamu yang rasakan. Iya. Padahal menurut Sandra dia tidak malu-maluin. Aku biasa aja. Iya. Ya biasa aja. Jadi kalau embrace tadi menggunakan ed, ini apa yang Tan rasakan terhadap yang Sandra lakukan. Jadi bukan hanya misalnya tadi movie is boring. Bukan Boring. hanya movie yang membosankan, tapi orang pun seorang Sandra itu bisa membosankan. Oh. Jadi Iya, kan tadi iya, kayak Iya ya. climbing hill is challenging. Challenging. Terus kemudian math Math is is boring. boring, English is fascinating, Fascinating. for example. Tapi semua tadi kan benda yang membuat seseorang itu Merasakan sesuatu. merasakan Merasakan sesuatu. Yang sesuatu. ini bisa gitu. Hmm. Sandra ini bisa malu-maluin loh gitu. Oh. Ya, kita coba disgust. Disgust itu apa? Menjijikan. Menjijikkan. Oh, menjijikan. Kamu punya hewan peliharaan di rumah? Punya Punya. Ya. What is your pet? Dogs. dog. Dog, oke ya. Misalnya, kamu merasa jijik, you feel disgusted. Siapa yang merasa disgusted? Aku. Orangnya. Kalian ya, Iya, kalian. merasa Orangnya. disgusted. Because of what? Karena Because the dirty dog. What is dirty dog? Anjing yang Anjingnya kotor. Is disgusting. Ini perasaanmu kan? Iya. Ya. Ini pendapatmu bahwa anjing ini kotor gitu. Feel disgusted, inilah apa yang kamu rasakan. Ini Rasakan. yang jadi bisa dijadikan satu kalimatnya. You feel disgusted Disgusted because the dirty dog is disgusting. I am bored. Saya merasa bosan. Why? Because Because of what? Class. the class. Kelasmu membosankan. Jadikan satu kan? Ini perasaanmu, ini pendapatmu. Sandra bilang lain. I'm excited. Why? Because The class. the class is Exciting. Oke. Jadi boleh terpisah kalimatnya seperti yang kalian buat pertama tadi, Ya. atau boleh dijadikan seperti satu. I'm Excited. excited, the class excited. Oh, oke. Oke. Ini teman-teman pada ngerti semua nggak kira-kira nih yang di kelas ini? Oke. Sekarang kita mau tarik kesimpulan. Jadi hari ini kita belajar tentang kata sifat berakhiran id dan Dan ing. Oke ya. Kalau kata sifat yang berakhiran id itu untuk menyatakan perasaan. Contohnya apa tadi? I feel bored. excited. I feel excited. I feel I'm bored. bored. Tan is Is bored. bored. Alexandra Is feel excited. Ya, itu untuk menyatakan perasaan. Perasaan. Saya merasa bosan, saya merasa semangat, saya merasa jijik gitu ya. Sedangkan kata sifat yang berakhiran ing untuk mengungkapkan apa tadi? Pendapat. Pendapat.
Contohnya apa tadi coba? Embarrassing Embarrassing. I think Oh. class. is Is fascinating. fascinating. Iya. Mm-mm. Apalagi contoh yang lain? Justice like is very entertaining. Dan I think my friends are very annoying. Oke, very good. Itu saja untuk Ya. pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Okay, Miss. Thank you, Miss. Nah, sahabat edukasi, tadi kalian sudah mendengarkan pembelajaran kita bahasa Inggris tentang adjektif berakhiran id dan ing. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.